Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim. Halo guys, jangan lupa untuk subscribe, like, and comment ya. Terima kasih, semoga sehat selalu. Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah. Sana nama teh? Herman, Herman. Mau pakai bahasa Indonesia, bahasa Sunda ya? Terangkung. Campur ya. Soalnya ini kan ditonton alam dunia ini. Bahasa Indonesia aja, minimal orang Indonesia tahu. Nama Kang Herman, alhamdulillah ini sebenarnya saya yang harus ke Banjarsari. Nemu ya Kang. Tapi kodarullah keduluan kemarin gak jadi terus ya, ada halangan terus. Kang Herman punten ya, minta maaf. Ya ini salah nih ketemu ibunya Kang Herman. Jadi beliau profesinya Pemulung, Pak. bandar. Pemulung lah. Pemulung. Jadi pemulung asli dari Banjarsari, kota Banjarnya Kang ya. Nah, udah berapa lama jadi pemulung? Ya selama di Tasik hampir 4 tahun, 5 tahun. 4 tahun. Dulunya sebelum pemulung apa kerjaannya? Ya dulu dari awal di perjalanan hidup. Boleh. Ya. Kalau dari perjalanan hidup emang dibilang ya intinya kesana sini lah tanpa tujuan, intinya jadi berandalan lah hidup di terminal. Iya, terus. Intinya saya besar di terminal Solo Tirtonadi. Oh, Solo. Oh, pernah Solo saya, ya. Di Solo. Perjalanan pahit, kelakuan juga mungkin kalau bisa dibilang sampah masyarakat ya bisa jadi sampah. Berapa lama itu dulu di jalanan? Dari kelas 6 SD nyampe dewasa. Dari kelas 6 SD. Emang orang tua gak tahu atau Nggak tahu. lepas Emang kabur dari rumah? emang merasa tersisihkan istilah dari kecil. Saya kan waktu itu kan 3 kakak beradik. Ya. Punya adik 1 waktu dulu, terus kakak 1. Kalau saya minta uang buat jajan, bukannya saya dikasih, cuman malah kena pukul lah istilah tangan. Iya. Tapi kalau yang lain kan kakak, adik itu sekali minta pasti Bapak masih ada sekarang? masih, cuman cerai. Oh sama ibu cerai. Umur berapa tahun itu? Cerai. Waktu usia berapa tahun waktu cerai? Cerai mah kemarin. Oh. Masih baru. Nggak, paling sekitar 5 tahunan. Ya saya pernah mendengar Kang Herman tuh pernah diambil ke TV One, terus masuk ke berita di apa itu bahwa anak-anak bawa istri katanya jadi pemulungnya. Nah itu yang Gimana jadi itu? penyebabnya. Sebetulnya saya nggak terima kalau dibilang mentelantarkan anak dan kelaparan. Kalau bilang ada pemulung di Tasikmalaya isinya ada yang kelaparan, itu sangat salah. Masanya apa? Kasihan yang punya toleransi besar, yang punya jiwa sosial besar itu nggak ada yang namanya pemulung nggak bisa makan, walaupun itu pendapatan cuma dikit tapi makan lebih. Masanya toleransi orang bagus juga masih banyak. Iya, betul. Kita mulung ngasih nasi, kita mulung ngasih nasi, itu kadang nyampe nggak kemakan. Saya pulang itu pastilah tetangga juga tahu lah. Daripada saya mubadir itu kan itu bukan hasil mulung, nasinya pasti saya bagi-bagi tetangga juga. Kok kenapa waktu itu saya masih kerja dulu lah, ngecat di toko sepeda itu Merdeka di gunung sebelah. Saya pulang pas maghrib, anak minta es krim. Nah yang jualan es krim itu kan biasanya maghrib jam 5 udah tutup. Itu habis makan, habis maghrib saya suapin semua, minta uang buat es krim, saya bagi 5.000, orang 3 5.000. Anaknya berapa? 5. Oh 5. Bawa semua itu 5 rumahnya dulu. Ya enggak dibawa semua sih Pak, itu cuman yang besar itu Yang kan besar. daripada main. Ibunya kan repot, nggak istilahnya kalau cara orang Sundanya nggak keurus. Emang nggak sekolah itu waktu di wawancara. Sudah Kena TV One. Sudah setiap habis ngaji kan saya berangkat ikut berangkat. Kalau sebelum
habis pulang sekolah saya mulung ikut mulung. Pernah lihat beritanya seperti apa di TV? Ya pernah sih. Nah, Jadi masih ada berarti masih di YouTube, masih di YouTube ada di apa itu judulnya? judulnya tiga anak kakak beradik jatuh pingsan kelaparan di Mitra Bati. Ya, Itu kan saya kaget. ya, Waktu itu kan saya di sekitar jam 7-an Ya. ada yang datang dari Kapolsek hmm, bahwa anak saya kan di Kapolsek yang dua itu, ya, yang namanya Dewi sama Cahyo. ya. Kalau yang besar kan takut, udah langsung bawa roda langsung keliling, pulangnya malam gitu. Oh gitu. Waktu itu katanya gimana sih anak ditelantarin, saya nggak nelantarin anak. Emang kalau yang nggak tahu kan susah Iya, dibilang. iya. Tapi kalau udah yang tahu dari awal ke Tasik kan ikut mulung terus, jadi dia mah asal jangan ngikut doang. Kalau bawa karung Waktu itu belum kontrak, belum ngekos. udah. Udah. Kalau bawa karung nggak apa-apa ikut, tapi kalau ngikut doang itu formalitas nanti saya bilang Ya, sama betul. dibilang orang-orang. Ini kan Ya. emang sambil ngomong lah kalau cara orang Jawa nih. Daripada ibunya ada anak yang kecil-kecil kan repot. Jadi kan emang nggak pernah sekolah, punya ijazah SD, Saya SMP. jebol Pak. Oh, Kalau ranking alhamdulillah oh, paling itu 5 sampai lah. kelas berapa sekolah? Kelas 6 mau SD. ujian. Oh, ujian ya. Saya ada tragedi inilah, mungkin aib keluarga lah. Ya, Ada tragedi itu saya tidak mau memutuskan ya gitu. untuk tidak sekolah. Baik Kang Herman, ya intinya ini bukan maksud apa namanya ya berbagi cerita aja sama saya di YouTube Edar Sipa Channel, barangkali ya ada manfaatnya, insya Allah didengar banyak orang. Jadi memang kan saya juga kalau lagi di jalan di mana pemulung itu edit kan badannya itu nggak mandi gitu, kotor gitu. Kadang-kadang ya memang kasihan gitu kan, kalau dia udah tua gitu kan. Memang sebenarnya harus ada yang memperhatikan. Ya, syukur-syukur ada yang mengorganisasi mengkoordinir gitu loh. Ya minimal rohaninya diisi, ada pengajian, ada ya kan itu satu komunitas besar itu. Ya. Kalau kita kumpulin dari di Tasik aja tiap hari kita keliling kemana-mana banyak pemulung itu kan. Ya. Iya. Lagi ya sama pengamen, pemulung itu. Bukannya ini memang identik di mata orang itu pekerjaan yang pelarian gitu. Padahal banyak yang sukses kan. Ya bandar-bandar mah kaya-kaya saya tahu. Modalnya perputaran uangnya Kalau saya mah udah puluhan juta, kecanduan. ratusan juta. Ada kecanduan di rosok. Iya. Usaha lain-lain udah saya. Tapi kalau nggak jeli ya bisa bangkrut juga itu, ya kan nggak tahu kan borong-borong apa terus buangnya kemana. Iya. Ini mainnya di rongsoknya apa aja jenisnya, plastik atau besi doang itu. Plastik, besi, Semua yang ya. laku saya main. Ada kan yang plastik, kumpul plastik gitu kan. Ada yang cuman ngambilin bekas aqua itu khusus. Itu semua bandar itu sebetulnya kalau yang udah jalan itu kan punya jagonya satu. Intinya kalau saya ambil dari dus pasti langsung ke pabrik kan kalau ada modal kan gitu. Intinya yang lain cuma buat ngoles. Yang lain punya dus saya tarik, yang akuanya saya Jadi masukin. punya bos besarnya. Iya. Termasuk Kang Herman juga ya, ada yang bos besarnya. Misalkan ada ini nih, saya punya barang nih bekas apa, Bang Mas Herman uangnya gak cukup untuk beli misalkan, Dia kan telepon. ya gitu ya, ada berarti ya. Ini kan cuma masih kecil-kecilan, tapi kalau waktu dulu kan sebelum jatuh ini kan masih ke pabrik, jadi enak. Kalau sekarang kan awal lagi. Kalau sekarang berarti nggak ke pabrik, ada tingkatan-tingkatannya. Masih bebas. Masih bebas. Tapi kalau saya ke pabrik kan intinya pakai modal intinya. Buat modal saya banyak, terus dari sana juga banyak. Berarti ini ngambil di Tasik terus dikumpulkan di Bantarsari di itu tempat. Dia yang masuk di Banjarsari. Oh. Dari sini bawa ke sana. Yang di sini langsung diambil di sini ada. Yang bagus harganya dari Banjarsari pun saya bawa sini. Jadi, karena ya ada lebih lah, yang penting ada lebih. Ya
ini lain kali aja cerita apa namanya tentang kehidupan. Sekarang mah ini aja perkenalan aja nih apanya. Jadi Kang Herman ini kenal kemarin tuh waktu saya lewat, Kang ada Pak RW itu kan, saya ngobrol sama Pak RW, nyambung sama ini, terus kontek-kontekan di WA, katanya ini berhasil beli mobil katanya. Berapa bulan itu bisa beli mobil itu dari hasil ngerongsok? Itu sebenarnya Pak, dari dulu kan saya setiap 6 bulan jatuh, Ya. sebelum 6 bulan itu kan jatuh ya, ibaratnya kena bawa lari orang lah duitnya. Jatuh pasti saya mulung lagi, nyampe nggak punya beca, nggak punya apa. Jadi nggak beli di orang, mulung terus. Mulung ya? dulu, Mulung masanya dulu. kan saya minta kemana, pinjem modal kemana kan. Mulung dikumpulin di mana? Ya itulah cuman tiap hari jual, Gitu, yang kumpulin. bagusnya saya simpen. Nanti kalau setelah 6 bulan biasanya saya keluarin yang bagusnya, bisa gitu. buka lapak itu. Oh. Tapi kalau mulung Yang jual bagusnya simpen. maksudnya seperti apa? Apa? Yang bagusnya. Intinya aluminium lah, Oh, kita iya, dapat iya. aluminium, taruh mau dapat 1 kilo 1 hari. Nah, Jadi ada ya. kalau kita punya tujuan buka lapak, Ya. lagi mulung, itulah saya simpen Iya. tembaga mau itu setelah 6 bulan, alhamdulillah biasanya langsung Itu bisa. pemulung yang cerdas. Kalau nggak cerdas mah untuk makan doang mungkin beda ya pikirannya ya. Karena saya kan mungkin banyak lah orang yang didik itu untuk bisnis, maksudnya kan kalau untuk pekerja kantoran saya kan terus terang nggak sekolah. Boleh tahu beli mobil berapa itu? Itu 35. 35. Gimana? Ya Allah ya kan. Ya itu sahabat ya. Namanya rezeki asal kita mau nyari, sepertinya mungkin dipandang orang pekerjaan hina ya, tapi menghasilkan dan halal ya Kang ya. Ya jelas kan. Ini apa namanya, seperti tadi itu sebelum punya modal jadi gak bermodal, jadi nyari dulu. Jual nyari jual Udah itu. buka lapak, Sehari dapat berapa itu kalau nyari itu? kalau nyari sebetulnya menurut saya Pak, yang kalau kerja bangunan intinya mungkin 2 kali lipat kerja bangunan. Masya Allah ya. Kalau kita keluar sebentar mungkin 40-50 Story. kita jual, Lah pakai angkat lagi. gerobak doang gitu ya. Ya sebelum pakai gerobak gitulah, pakai karung dulu Pakai kan karung itu jalan. kalkulasinya. Kalau kita mau ada keyakinan niat insun cari rezeki buat anak istri ya insya Allah bisa lah ke depan. Baik Kang Herman, makasih silaturahmi ke tempat saya ini di rumah ya. Kebetulan ada keperluan lain tadi nanti. Ya mudah-mudahan apa yang dipaparkan disampaikan pada sore ini bermanfaat untuk yang mendengarkan. Ini konten saya ini macam-macam Kang Herman. Ada ngambilin OBGJ, ada sama kiai, para ustad. Ya, pokoknya yang manfaat lah gitu lah. Intinya kita berbagi ilmu, berbagi pengalaman, dan intinya persaudaraan itu yang paling utama. Ya. Sekarang manusia itu sukses tidak bisa sendiri. Ya. Karena juga kan tidak bisa sendiri ya. Karena banyak orang-orang yang misalkan punya ya dibantu orang gitu ini, maka jangan sombong jadi manusia itu. Kita itu tidak bisa sendiri, sakit gigi aja kan cari dokter gigi kan. Cuman saya mau pesen aja lah dia buat masyarakat luas, intinya gini, kalau yang punya toleransi kadang kan gini mikirnya, kamu gak usah belum lagi nih kasih duit, itu sebetulnya menurut saya salah. Gitu. Kalau saya pribadi yang emang dasarnya nyampe bawa anak ke sana sini, istri lagi ngandung, itu sebetulnya uang itu kalau dikasih itu menurut saya kurang manfaat. Kan banyak saya ketemu orang media sosial, mensos lah intinya, kamu kok kebanyakan ini itu kan, tapi saya nggak masuk akal. Tapi kalau kita melarang mulu hidup di jalanan itu nggak usah pakai duit. Saya pernah jawab gitu. Kalau buat saya intinya gini, saya dikasih disumbang langsung punya rumah mewah intinya, mungkin pakai banyak omong, tapi kalau yang manfaat itu kasihlah kerjaannya yang sesuai, dia intinya sesuai untuk keluarganya, pendapatannya gitu maksud saya.
Iya, soalnya kan kerjaan itu kalau udah lama-lama seperti istri ya. Jadi senang. Kalau nggak senang disuruh orang kerjanya tani ya disuruh bangunan ya juga sama aja. Biar Dan nggak terpaksa kan nggak enak. Kalau kan udah lama udah menikmati istilahnya. biar nggak salah intinya, biar nggak ada kecemburuan sosial. Iya. Kok orang udah dikasih bantuan kok masih di situ aja, kan gitu kebanyakan. Nah itu kan Salah persepsi orang ya. Jadi disangkanya apa namanya ya saking terpaksa ngulung kan nggak semua seperti itu kan. saya dalam itu yang saya tahu itu kan orang pemulung juga macam-macam. Emang dia kahanan nggak punya modal sama sekali, jatuh dari usaha lain mulung. Ada yang juga itu pemulung bajakan intinya lah, punya masalah ibaratnya di kota Bandung, lari ke sini kan bingung ujungnya formalitasnya mulung itu banyak. Saya banyak tahu persis di sini di Tasik juga. Iya. Jadi menenangkan pikiran juga ya. Jadi di kota baru, kota dia di Malang misalkan lah, di Banyak. Tasik untuk bertahan hidup lah ini. Itulah intinya. Nah, tapi jangan cari masalah lagi lah itu makanya. Nah itu kan perlu ini kayak kemarin saya ngobrol-ngobrol itu. Jadi perlu kita sering bertemu ya minimal sebulan sekali, sharing-sharing, terus larikan kita ke agama karena agama itu menyelamatkan manusia. Ya. Rasulullah SAW kan senantiasa berdoa tuh yang pertama itu Allahumma aslihli dini wa ismatu amri. Ya Allah perbaikilah agamaku karena agama adalah pokok kehidupan. Wa may yuridullahu khairan yufaqihu fiddin. Dan siapa yang Allah pahamkan kepada agamanya, maka dia akan diberikan kebaikan oleh Allah. Berarti intinya kalau manusia lepas dari agama, ya siap-siap untuk kehidupan yang celaka. Ya. Lepas ya, sudah meninggalkan sholat, meninggalkan malah maksiat yang diagung-agungkannya, yang dilakukannya. Itu pada intinya lagi dalam jurang kebinasaan. Ya. Makanya perlu agama itu nasihat ya. Jadi perlu kita bertemu kumpul untuk membahas agama kita ya. Sehingga ada rem lah ya. Kalau udah dekat ke agama itu kan nasihat ya. Dari Allah, dari Rasulullah untuk umat ya, manusia yang beragama Islam ya. Rasulullah memimpin umat Islam. Kita bicara Islam kan ya. Karena sama kan akan juga muslim, teman juga ini muslim ya. Sama muslim harus saling watawasau bil haq watawasau bis sabr. Kadang ada media dimanfaatkan kan untuk siar kan. Banyak media ini dimanfaatkan untuk kemaksiatan banyak ya. Viewernya malah lebih banyak, penyukanya lebih banyak karena setan itu lebih hebat. Ya, lebih banyak daripada manusia setan itu. Iblis itu oleh Allah dikasih umur panjang untuk menyesatkan manusia agar banyak manusia masuk ke dalam neraka. Setan itu sekali lahiran itu bukan 1-2, 1000 kan. Beda dengan manusia dan awet umurnya gitu kan. Nah, subhanallah. Maka sebenarnya di dunia ini pertempuran antara hak dan batil, antara kebenaran dan kebatilan. Cuman kita berada di mana itu Kang Herman beradanya? Ada kita dalam kebenaran atau dalam kebatilan? Kita ini benderanya benar apa bendera batil, itu yang diperjuangkan. Ya. Karena udah adan ya, bentar maghrib kita sudahi dulu ini podcast ini ya. Mudah-mudahan manfaat. Salaman dulu kan. Assalamualaikum. Terus berjuang demi umat, demi manusia yang perlu dibantu, yang perlu apa dikasih gitu kan. Mudah hidup ini. Kita kasih senyumannya sodako kan. Ya, udah cemberut kan. Ya gitu, salam silaturahmi dari Kota Tasikmalaya. Ya, saya dari asli Tasik, Kang Herman asli Banjarsari, ketemu di Tasik dan alhamdulillah menjadi saudara. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.